Diceritakan sebelum melaksanakan pertunangan, ibu-ibu rempong melakukan yoga sambil ngomongin penghuni baru di Hera, yaitu orang dari perusahaan Amerika. Sojin juga berlatih vokal untuk konser 20 tahun karirnya, tetapi suaranya tiba-tiba serak, dia tidak bisa melakukan nyanyian dengan nada tinggi. Lalu dalam pelaksanaan pertunangan Sojin, Ha Yun Chul memperkenalkan Oh Yun Hee sebagai istrinya. Semua orang heran atas kedatangan Yun Chul yang mendadak dan tiba-tiba memperkenalkan istri barunya. Jo Dan-tae merasa hal itu tidak sopan karena memperkenalkannya dalam acara pertunangan Jo Dan-tae dan Sojin. Sokyung mengatakan pada Eunbyul kalau dia juga mempunyai ibu tiri dan mengucapkan selamat. Eunbyul menjadi marah. Sokyung menyiram air ke wajah Yun Hee dan mengatakan dia tidak akan lupa kalau Yun Hee adalah orang yang membunuh ibunya. Yun Hee mengatakan terima kasih karena masih mengingat, karena sepertinya orang-orang telah melupakannya. Jo Dan-tae menghampiri Ha Yun Chul dan memukulnya. Sojin menjadi kesal karena kehadiran mantan suaminya dengan Yun Hee. Jo Dan-tae pun jadi kesal karena hari pertunangannya telah dirusak. Malam hari ketika Sojin dan Jo Dan-tae sedang makan malam, dia dikejutkan dengan adanya burung yang menabrak kaca jendela sampai berdarah. Lalu Sojin mendapat telepon dari ibu Jenny bahwa orang yang menghuni kamar sebelah adalah Oh Yun Hee dan Ha Yun Chul. Mereka lalu bertengkar karena ternyata Ha Yun Chul adalah CEO dari Jeonbyo yang juga berinvestasi di Hera. Ibu-ibu rempong menggunjing lagi mengenai Yun Hee yang tiba-tiba datang menjadi orang kaya. Apalagi produk perusahaan Jeonbyo sangat manjur. Suami Sang A menjadi sangat bergairah saat meminum obat dari Jeonbyo. Di rumah Sojin, pengasuh Eunbyul membuat banyak makanan berlemak yang diminta oleh Eunbyul untuk dibawa ke sekolah. Sojin memerintahkan pengasuh agar lebih memperhatikan Eunbyul, mulai dari makanannya, tidurnya jam berapa, apakah menstruasinya teratur atau tidak, dan lain-lain. Sojin lalu masuk ke kamar Eunbyul dan terjadilah perbincangan antara ibu dan anak. Saat Sojin keluar dari kamar, ternyata Eunbyul menyembunyikan seorang laki-laki. Beralih ke rumah Yun Hee, So Hyun masih memperhatikan Rona dengan mendatangi rumah Yun Hee. Nah, di lobi, para tukang antar barang sedang mengantar barang-barang Yun Hee untuk dibawa ke kamar. Eunbyul yang melihat foto pernikahan ayahnya dengan Yun Hee lalu mencabik-cabik bungkus figura itu. Sojin juga datang ke rumah Yun Hee dan mengomel mengenai kedatangan mereka yang mengganggu dirinya serta Eunbyul karena ayahnya terlihat bersama istri barunya. Yun Hee lalu membalikan kata, semua orang juga tahu kamu berselingkuh dengan Jo Dan-tae, tapi kamu masih di sini. Ibu-ibu repong juga menguping pertengkaran mereka. Saat Sojin hendak menampar Yun Hee, Yun Chul menghalanginya. Sojin kembali ke rumahnya dengan amarah, lalu marah-marah dengan berteriak-teriak. Lalu dia kesakitan di tenggorokannya. Sojin lalu memeriksakan pita suaranya ke dokter, dan dokter menganjurkan Sojin untuk membatalkan konsernya, kalau tidak dia akan kehilangan suaranya. Di sekolah, Eunbyul memberikan makanan berlemak itu untuk dimakan Jenny. Jenny memakannya dengan terpaksa dengan tujuan agar diperbolehkan nonton konser Sojin. Tetapi Eunbyul masih enggan memberikan izin Jenny untuk menonton konser ibunya. Itu sebagai akibat Jenny telah berteman dengan Rona. Beralih ke Ha Yun Chul yang meminta pada Jo Dan-tae untuk kembali menjadi anggota Hera Club. Tapi Jo Dan-tae menolak dan memberikan syarat agar Yun Chul menyumbang 10 juta dolar terlebih dahulu. Lalu Sojin melihat berita di Google mengenai dirinya yang suaranya telah hilang.
Sojin menjadi marah, dia lalu berusaha berlatih lagi, namun masih saja gagal. Sojin berteriak lagi dan akhirnya dia kesakitan lagi. Lalu dia menyuruh sekretarisnya untuk mencari seseorang yang seumuran dengannya, yang memiliki suara yang mirip dengannya untuk menggantikan dirinya saat konser nanti. Lalu perkumpulan Heracleb dimulai dan Hyunchul mengikuti acara itu. Ternyata Hyunchul telah menyumbang sebanyak 5 juta dolar dan memberikan saham ke masing-masing anggota Heracleb, sehingga membuat Sojin marah pada Jo Dan-tae. Sojin lalu meninggalkan acara itu. Sojin marah dan berteriak-teriak lagi. Jo Dan-tae menghampiri, "Kenapa kamu marah?" "Oh, karena Chon Sojin masih mempunyai perasaan pada Hyunchul yang ternyata sudah bersama Yoonhee." Sojin lalu meminta maaf dan mengatakan kalau dia kesal karena konsernya. Lalu berkata, semenjak kedatangan Yoonhee semua jadi berantakan. Sang A dan Ibu Jenny membopong pengacara Lee masuk ke rumah. Pengacara Lee sangat mabuk, lalu dia menganggap Ibu Jenny adalah istrinya dan menciumnya. Ibu Jenny yang jablay malah menikmatinya. Ada Oh Yoonhee selanjutnya nih. Oh Yoonhee lalu berterima kasih pada Hyunchul karena telah membantunya dengan berpura-pura menikah. Tetapi sepertinya memang mereka masih saling menyukai sih. Sojin mendengarkan suara kandidat-kandidat yang akan menggantikan suaranya di konser. Ternyata suara-suara itu tidak cocok dengan suaranya, sampai sekretaris menunjukkan satu suara lagi dan cocok. Itu adalah suara seseorang dari Ulsan. Lalu pemilik suara itu diundang Sojin untuk bertemu. Sojin lalu mengajaknya berunding untuk mendapatkan keuntungan masing-masing. Sojin memberinya keuntungan dengan memberikan pengobatan pada ayahnya yang sakit sampai sembuh. Sojin lalu meminta dia untuk menyanyikan sebuah lagu dan berlatih, lalu mengirimkan demo suaranya agar bisa menyelaraskan suara mereka. Sojin lalu keluar ruang menuju ruang latihan. Saat di jalan, dia bertemu Yoonhee bersama Hyunchul yang terlihat sangat mesra. Sojin lalu berlatih dengan orkestra, disaksikan oleh reporter, dan suaranya hilang lagi. Lalu latihan dihentikan. Sojin menemui orang yang menggantikan suaranya itu dengan berada di tempat masing-masing yang telah disediakan agar tidak terlihat penonton. Sojin juga menyodorkan sebuah bungkusan plastik hitam. Lalu konser dilaksanakan. Suara itu terdengar selaras sampai di akhir lagu. Suara itu terlalu tinggi dan Sojin sedikit salah, namun tidak terlihat oleh penonton. Ternyata yang sebenarnya mengisi suara Sojin adalah Yoonhee. Diceritakan Oh Yoonhee telah melakukan operasi pita suara di Amerika atas bantuan Logan Lee, karena Logan Lee merasa suara dan Hyunchul memang seharusnya adalah milik Oh Yoonhee. Chon Sojin merasa ada yang aneh dengan suara itu karena tidak sesuai dengan latihannya. Namun reporter memuji suaranya dan tepuk tangan penonton juga memberinya semangat. Sojin lalu masuk ke ruang istirahat dan ternyata pengisi suara itu adalah Oh Yoonhee. Drama pun bersambung. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya, agar kamu bisa menyaksikan kelanjutan dari drama ini. Terima kasih. Assalamualaikum.